di mana ketika kita kemudian sedang riuh berdebat sesuatu yang tidak ada maknanya, maka diam itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat santri di seluruh Nusantara, dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang keluarga yang beternak kambing. Pagi hari, seorang suami itu pergi mencari rumput bersama 100 ekor kambingnya di tepian desa di pinggiran sebuah hutan. Setelah sampai di pinggiran hutan itu, dia dengan seksama membimbing kambing-kambingnya untuk memakan rumput di pinggiran hutan tersebut. Sampai menjelang tengah hari, dia baru sadar bahwa dia belum sarapan. Maka pengembala kambing yang kebetulan tuli dan tidak bisa mendengar tunarungu ini kemudian berpesan kepada temannya yang sedang mencari rumput untuk mencarikan rumput bagi sapi-sapinya. Dia berkata, "Wahai kawanku, saya titip kepada kamu atas kambing-kambingku yang belum saya kasih makan." Ternyata kawannya itu adalah seorang yang tuli. Maka dia kemudian menjawab, "Nggak bisa, saya juga punya tanggung jawab sendiri. Saya mau mengambil rumput. Ini bukan rumputmu, ini adalah rumput milik semua. Jadi jangan paksa saya usir. Engkau usir saya dari padang rumput ini." Kemudian orang yang pengembala kambing pertama tadi mengucapkan, "Iya, terima kasih, saya pulang dulu." Kemudian sesampainya di rumah sahabat-sahabat santri Nusantara, dia menjumpai istrinya sedang sakit di kamar, sehingga kemudian lupa mengirim makanan ke padang rumput tersebut. Setelah itu dia menyadari dan akhirnya membawa kembali makanannya untuk sarapan pagi itu ke padang rumput di pinggiran hutan tersebut. Sesampainya di sana, apa yang terjadi? Dia menghitung semua kambingnya, 1, 2, 3, dan akhirnya berjumlah 100. Kambingnya masih utuh. Sebagai ungkapan terima kasihnya kepada kawannya yang telah menunggui, dikiranya menunggui itu kemudian dia mengambilkan kambing yang kakinya pincang untuk diberikan kepada kawannya tersebut. "Wahai saudaraku, aku berikan kambing ini kepadamu karena saya terima kasih engkau telah menjaga kambing-kambingku." Apa yang kemudian terjadi? Ternyata orang tersebut menjawab, "Bagaimana mungkin saya melukai kambingmu? Saya punya urusan sendiri dengan rumput dan sapi-sapiku. Saya tidak pernah melukai kaki kambingmu. Jangan kau tuduh aku seenaknya." Kemudian yang satunya lagi menjawab, "Ayolah, terimalah kambing pemberianku." Kedua orang yang sama-sama tunarungu ini kemudian berselisih paham, berselisih pendapat. Yang satu ingin memberikan kambingnya yang pincang kakinya, sementara yang satu merasa dituduh telah melukai kaki kambing kawannya tersebut. Tiba-tiba saja di tengah keriuhan itu datang seorang sedang membawa kuda dan kemudian menghampirinya. "Ada apa kalian di sini?" "Kami ingin mengadukan nasib kepada kamu." "Ada apa?" Kemudian dua orang itu menceritakan, sementara ternyata orang yang diceritani, orang yang membawa kuda ini kemudian ternyata juga sama-sama orang tuli. Maka apa yang terjadi? Dia malah gugup. "Iya," dia kemudian menjawab, "saya memang mencuri kuda ini, tetapi ini untuk terakhir kalinya, saya mau bertobat." Kemudian ketiganya saling berargumen untuk membenarkan argumen yang sudah barang tentu tidak bisa difahami oleh kawannya yang tuli itu. Di tengah keriuhan itu pula datang seorang sufi yang ternyata adalah seorang yang bisu. Sufi bisu itu kemudian mendengarkan kisah tiga orang yang saling berselisih paham itu, dan kemudian dia hanya melihat dengan sorot mata yang tajam satu persatu
pada orang tersebut. Kepada orang yang pertama yang mengembala kambing, dia tatap wajahnya, dia tatap matanya, dan kemudian orang itu tertunduk. Kepada orang yang mencarikan rumput untuk sapi-sapinya yang di rumah, dia tatap matanya, dia lihat wajahnya sampai ke jantung hatinya, kemudian dia diam. Termasuk pula kepada orang yang mencuri kuda itu, kemudian dia lihat dan akhirnya saking takutnya, kemudian dia larikan kudanya menjauhi padang rumput di pinggiran hutan tersebut. Apa yang bisa kita petik dari kisah tersebut, sahabat-sahabat Santri Nusantara? Bahwa hari ini bisa jadi diam jauh lebih baik. Di tengah keriuhan media sosial yang kemudian mencari klaim kebenaran masing-masing, kita tidak tahu, kita tidak pernah tabayun kepada sumber aslinya, kemudian lakukan penghakiman, melakukan penjustifikasi terhadap ini benar, itu salah. Satu kasus yang paling mutakhir adalah 3 seorang guru di Sleman yang kemudian digundul, dan akhirnya riuhlah di media sosial kita, kemudian memberikan iba dan simpati kepada guru tersebut. Padahal ternyata guru tersebut meminta pihak kepolisian untuk menggunduli dirinya sendiri, dan kemudian atas kesepakatan dengan pihak kepolisian digundullah guru tersebut dengan alasan supaya tidak dibeda-bedakan dengan narapidana yang lain. Inilah hikmah yang mesti harus kita petik, di mana ketika kita kemudian sedang riuh berdebat sesuatu yang tidak ada maknanya, maka diam itu lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat Santri Nusantara. Selamat untuk berkhidmah, selamat untuk menyebar kebaikan, menyebar perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.